Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Qala al-Imam Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi amin. Ila anqal al-babur rabi'a asyara fi fadilatil faridah. Bab yang ke-14 ini menjelaskan tentang keutamaan kewajiban Kewajiban itu apa keutamaannya? Kita tahu kalau kewajiban itu dalam Islam secara garis besar adalah ada 5. Ada 5. Ada 5 itu dari pembagian arkanul Islam. Kalau 5 daripada arkanul Islam itu yang satu disebut asas atau aslul arkan. Nanti insyaallah kita jelaskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dunia dibangun, didirikan apa al-Islam ala khamsin ing atas 5 perkara. Islam itu didirikan atau berdiri atas 5 dasar. Kalau disebut dengan asas atau Islam dibangun atas 5 dasar. Ini perumpamaannya seperti misalnya ada rumah. Rumah itu 4 persegi 4 merobak 4 persegi. Nah, 4 persegi itu setiap satu sisi ada tiang. Sisi ada tiang, sini ada tiang. Dan ada tiang di tengah sebagai penguat. Sebagai pondasi asal itu di tengah. Ya. Karena kalau di tengah nggak bisa berdiri ini. Misalnya. Maka posisinya seperti 4 persegi. Misalkan di tengah ada. Nah, ini 5-5-nya. 5-5-nya ini saling menguatkan, tetapi ketika 5 tiang ini 4 diantaranya yang di luar ini tidak ada, yang ada hanya tengah saja, maka masih bisa karena payung seperti payung misalnya, seperti payung, maka masih bisa berdiri atau masih dikatakan itu sebagai rumah. Ya. Tapi kalau sudah di yang tengah nggak ada, maka sudah nggak bisa berdiri, karena pasti roboh sagak di tengahnya nggak ada, penyangga tengah-tengah itu nggak ada, kan roboh. Ini gambaran rukun Islam. Makanya dari 5 itu ada 1 yang sebagai pondasi utama. Satu pondasi utama. Jadi kalau yang di tengah itu masih ada, masih bisa seperti payung misalnya. Tapi kalau hanya yang di pinggir saja, di pinggir saja, maka nggak ada penyangga dari tengah, nggak bakal bisa berdiri. Nah, ini perumpamaan 5 ini tadi. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah. Yaitu nyakseni bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama syahadat.
Nah, syahadat ini dalam perumpamaan bangunan tadi yang diperumpamakan, yang dicontohkan adalah bagian tengahnya. Dasar utama, istilahnya. Dasar utama. Kalau tidak ada tengah ini, hancur semuanya. Tapi kalau masih ada tengahnya, ini masih bisa direka-reka, itu masih bisa. Misalkan kayak payung dibuat ini, masih bisa berdiri. Atau yang satu dari 4 pojok ini, yang satu nggak ada, ya masih bisa berdiri, hanya timpang, nggak kuat. Apalagi satunya lagi 2, masih bisa berdiri tapi juga tambah keropos, nggak kuat. Nah ini, maka syahadat itu adalah pondasi utama. Maka sebelum melakukan kewajiban yang lain sebagai muslim adalah syahadat. Makanya syahadat itu sebagai pintu masuk. Kalau orang bersyahadat itu berarti sudah menyatakan diri, memproklamirkan diri bahwa dia itu taat kepada aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau orang itu sudah menyatakan syahadat, berarti dia itu seorang muslim. Seorang muslim yang pertama adalah berarti dia telah mengikatkan diri dengan keamanan, menjaga diri hartanya, menjaga diri kehormatannya, hartanya, semuanya itu harus dijaga karena sudah berikrar bahwa dia itu telah Islam. Maka Rasulullah menjelaskan misalnya, kita nggak boleh mencela dia, mencaci dia, nah, karena orang yang sudah muslim itu sudah berarti dia mengikatkan diri bahwa dia adalah sebuah keluarga yang tadi ibarat bangunan itu, dia sudah berada di tengah sebagai cagaknya. Maka tidak boleh diapa-apakan. Makanya Rasulullah menjelaskan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang dimana semua orang Islam itu selamat dari tangan dan lisannya. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dipukul, tidak boleh disiksa, tidak boleh ini, juga tidak boleh di lisannya, kita tidak boleh untuk mencaci dia, nggak boleh semuanya. Ya, kalau sudah dia menyatakan Islam, makanya ini sebagai dasar utama dalam agama. Kalau belum menyatakan syahadat, belum ada dasar untuk mengikatkan diri, untuk penjagaan diri sesama muslim itu tidak ada. Oleh karena itu, ketika seseorang itu sudah menyatakan Islam, berarti ikrar itu harus kita akui dan harus kita agungkan. Ini dari sisi hukum. Dari sisi syahadat itu dari sisi bagaimana jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Islam itu menggambarkan mengatur urusan dunia juga urusan akhirat. Ketika orang itu Islam dan berada di negeri Islam, misalnya di negeri Islam, maka ketika orang itu menyatakan Islam berarti aman. Tidak boleh diapa-apakan tadi. Tidak boleh dipukul, tidak boleh dicaci. Kenapa? Karena sudah bagian daripada keluarga dan saka yang sudah memegang itu tunas. Kalau dari segi keamanan akhirat, maka dia akan aman dari neraka. Aman dari neraka. Karena setiap umat Islam atau umatnya Nabi pasti masuk surga. Tidak tahu kapannya, misalnya digodok dulu atau dibakar dulu, disiksa dulu sebagai keadilan Allah karena perbuatan dosanya dia di neraka, tapi ujung-ujungnya pasti diangkat. Berarti dia ada jaminan keamanan. Keamanan di dunia juga keamanan di akhirat. Ini orang Islam, orang Muslim.
Makanya tidak boleh sembarangan kalau sudah muslim, sudah harus kita agungkan, harus kita muliakan. Ini baru status muslim, baru status muslim. Belum lagi kalau muslimnya itu soleh, taat, baik, kita lebih-lebih lagi menghormati, menjaga kehormatannya, memuliakannya. Maka semua ketika orang sudah menyatakan syahadat, sudah berarti dia sudah masuk, karena pintu keselamatan ada di syahadat. Jadi dia sudah pegang, sudah menduduki sebagai tiang yang di tengah-tengah, sebagai pokok. Makanya ketika orang yang terakhir keluar dari neraka itu, ya diceritakan dia hanya ada keimanan di dalamnya, memang Islam, memang Muslim. Ada keimanan itu tetap dia diangkat atau dikeluarkan dari neraka walaupun setelah beberapa tahun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Islam ini sebagai gambaran zahir. Islam itu sebagai gambaran zahir. Yang artinya kalau orang itu sudah Islam berarti zahirnya aman tadi. Walaupun di hatinya dia sejatinya bukan Islam. Nah, kalau sudah menyatakan syahadat secara lisan, maka kita semuanya yang tahu harus mengakui bahwa dia itu meskipun di hatinya bukan muslim. Artinya apa? Ketika orang sudah menyatakan syahadat, maka kita perlakukan seperti umat Islam, sebagai orang Islam. Sama. Kalau hatinya tidak Islam, kita tidak tahu, bukan urusan kita. Bukan urusan. Jadi kalau misalnya ini contoh. Di sebuah negara yang pemerintahannya pemerintahan Islam, misalnya, dan dia menyatakan syahadat, maka dia diperlakukan seperti orang Islam. Tidak diantaranya tidak ditarik pajak, diantaranya. Kemudian hukum-hukum masalah pernikahan dan lain-lain itu ya juga seperti orang Islam, diperlakukan zahirnya seperti itu. Walaupun batinnya bukan Islam, kita serahkan sama Allah, kita tidak tahu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi orang-orang munafik. Jadi Rasulullah menghadapi orang munafik, pimpinannya Ubay bin Salul itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi mereka, kelompok orang-orang munafik ini, Rasulullah perlakukan sebagaimana umat Islam, tidak diperangi. Malah kadang sering ikut berkumpul, tidak dicari pajak dan lain-lain. Walaupun secara zahir dia itu muslim, secara batin tidak muslim. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, seterusnya itu. Mereka munafik, tetapi tetap dilakukan zahirnya itu sebagai orang Islam. Tidak boleh diiniin. Nah, ini sebuah keadilan, memang keadilan syariat Rasulullah SAW. Kalau masalah batin kita tidak tahu, maka dalam istilah fikih itu disebut nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukumi sesuatu yang zahir, yang tampak, yang kita ini. Sedangkan Allah yang menguasai tentang yang tidak tahu, yang kita tidak tahu, rahasia-rahasia itu. Yang rahasia-rahasia itu diserahkan kepada Allah. Nah, Rasulullah ketika menghadapi orang munafik, Rasulullah aslinya tahu ini orang munafik, ini orang munafik, ini orang munafik, tahu semuanya. Tetapi tetap saja dibiarkan. Karena apa? Karena Rasulullah mencontohkan begini cara memperlakukan orang munafik. Begini cara melakukan orang munafik. Padahal sudah tahu semuanya.
satu persatu itu Rasulullah tahu ini orang munafik, ini orang munafik. Dan itu dicatat sebenarnya, dicatat oleh pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sahabat dari dari Yaman itu, Hudzaifah bin Yaman, itu pemegang rahasia Rasulullah. Jadi semua orang yang munafik itu tercatat namanya satu persatu. Nih, Hudzaifah bin Yaman, sahibu asrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nama ini munafik, ini munafik. Makanya sampai ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sebelum meninggal, beliau itu tanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya sahib asrar Rasulillah, sahib sirri Rasulillah, adakah namaku catatan itu? Sayyidina Umar bertanya, adakah namanya dalam catatan orang-orang munafik? Sayyidina Umar sebelum meninggal, saking khawatirnya, apakah saya termasuk orang di situ yang di dalam catatan itu? Hudzaifah bin Yaman menangis. Ditanya begitu, ini orang sudah paling dekat dengan Rasulullah, khalifah yang kedua dari Rasulullah, sampai takut yang seperti itu sebelum meninggal, apakah termasuk dalam catatan itu? Akhirnya beliau yang ditanya menangis. Oh, kok sampai begini? Sedangkan kita ini yang lain nggak khawatir sama sekali. Nah ini. Jadi rahasianya Rasulullah dipegang oleh Hudzaifah bin Yaman sampai segitunya, masya Allah. Jadi orang yang kita kita lihat, kalau sejatinya dia Islam, menunjukkan keislaman, ya kita perlakukan seperti orang Islam. Kalau hatinya kita nggak tahu, hatinya bukan urusan kita. Makanya ini bunyal Islamu ala khamsin. Jadi diibaratkan oleh para ulama, bahkan dari dalam Musnad Abdul Razak itu dijelaskan demikian. Jadi ibarat kayak rumah, ada 4 pojokan, di tengahnya ada jaga itu. Yang tengah ini namanya syahadat. Yang lain ini penunjang semuanya. Kalau misalnya yang 4 nggak ada, masih ada 1, masih tetap bisa dikatakan syahadat. Makanya tidak boleh menyatakan, kalau orang sudah menyatakan syahadat kemudian kita kafirkan. Kita katakan ini syirik-syirikkan. Tidak boleh. Kecuali memang kita menyaksikan di hadapan kita sujud kepada misalnya selain Allah, berarti itu sudah syirik. Di depan kita dia sujud atau sembayang lah istilahnya. Sembayang kepada yang jelas-jelas nggak memerlukan takwilan, sudah nggak memerlukan tafsiran. Di hadapan kita itu jelas-jelas nyimpang lah, jelas. Baru kita katakan bahwa itu adalah syirik. Tapi kalau tidak, itu hanya kabar saja atau masih bisa ditakwil, misalnya masih bisa ditakwil, bisa mengandung arti lain, bukan seperti itu, maka itu berarti tidak boleh kita katakan kafir. Karena hadisnya berat sekali. Man qala ala akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Waduh, banyak sekali, Pak. Kalau ada orang mengatakan orang kafir, artinya menuduh orang kafir, maka kekafiran itu akan balik kepada salah satunya. Kalau salah satunya, kalau yang dituduh itu nggak kafir, berarti dirinya yang menuduh adalah bahaya sekali. Makanya jangan, masalah kafir mengkafirkan itu berat sekali, sangat berat. Karena kalau sudah menuduh orang kafir itu berarti nanti masuk pada kategori halal darahnya, boleh dicaci, boleh dibunuh, ini berangkat dari masalah takfir. Kalau orang sudah dihukumi kafir kan berarti itu halal darahnya, halal hartanya, halal ininya. Karena kalau sudah Islam kan tadi berarti dia dalam penjagaan, berikrar dia dijaga hartanya,
kehormatannya, apanya semuanya dijaga. Nah, kalau bukan Islam berarti tidak dijaga. Makanya nggak boleh ketika kita langsung dengan mudahnya mengkafirkan atau mensyirikan orang di hadapan. Kecuali memang kita sudah tahu betul-betul dia itu bersyahadat, misalnya syahadatnya bukan syahadat yang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kesaksiannya bukan begitu, saksiannya lain, beda. Nah, itu jelas kafir, musyrik misalnya. Jelas menyembah selain Allah misalnya. Ya itu jelas. Tapi kalau belum jelas di hadapan kita betul-betul, baru kabar-kabar atau baru sesuatu yang masih bisa ditafsiri yang lain misalnya, maka jangan sekali-kali kita menuduh bahwa dia itu kafir, dia itu syirik, karena berbahaya. Karena dia sudah masuk penjagaan, sudah bersyahadat. Artinya dia sudah masuk dasar penjagaan diri di dunia maupun di akhirat. Paham ini ya itu? Yang pertama, wa iqamis shalah, dan diri akan sholat. Ngedekne sholat, ini kalimatnya iqamis shalah bukan fi'li shalah. Beda antara mendirikan sholat dengan melakukan sholat atau melakukan sholat, itu beda. Kalau melakukan sholat itu terlalu remeh, terlalu ringan. Artinya ya kalau melakukan ya jengkelat-jengkelat sudah selesai. Tapi kalau iqamah itu ada makna tersendiri. Syarat rukunya harus pas. Kemudian berusaha khusyuk. Sehingga ketika orang itu melakukan atau mendirikan sholat, berarti dia sama saja dengan melakukan kewajiban sholat itu. Satu di antaranya kita dinamakan iqamis shalah, muqimus shalah. Satu dengan istiqomah, tidak pernah meninggalkan sholat. Yang pertama, berarti kita termasuk orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, sholat kita yang tidak pernah ditinggalkan itu sesuai syarat dan rukunnya. Berarti harus ada ilmunya. Yang membatalkan sholat, syaratnya wudhu, syaratnya ini semuanya, kemudian sholat dan semuanya. Ini dua. Yang ketiga, ditambah adanya kesadaran ketika kita dalam keadaan sholat. Berarti kita sadar sekarang misalnya kita sholat, berarti kita sedang dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan sholat maka tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah berhadapan dengan Azza wa Jalla, yaitu sudah berarti kita semuanya tunduk, patuh, khudu'. Apapun yang kita pakai, apapun yang semuanya harus patuh, tunduk. Memang kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu. Tiga ini pilar kita dijadikan menjadi orang yang mendirikan sholat. Paham ini? Jadi kalau tiga ini bisa kita lakukan, berarti kita termasuk bagian daripada. Soalnya kalau tidak begitu banyak loh. Kalau kita sudah melakukan ini, tiga ini, insya Allah ini yang nanti masuk dalam kategori orang yang innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang akan terhindar dari fahsya, kejahatan, keburukan, kejelekan, wal munkar dan mungkar, hal-hal yang mungkar. Itu akan dijaga, sholatnya akan berfungsi. Karena kita sudah mendirikan sholat. Makanya kalau orang sholatnya itu rutin, nggak pernah tinggal sholat sama sekali. Kalau misalkan banyak dosa, itu biasanya di hatinya itu masih ada cahaya iman. Ada cahaya iman, nanti suatu saat dia pasti akan sadar. Kalau dia rajin sholat, kalau toh banyak dosa biasa begini, kalau sudah sholat itu nanti masuk dalam kategori mendirikan sholat, dia suatu saat akan sadar. Dan perilakunya paling tidak kalau orang sholat itu berbeda dengan orang yang tidak sholat. Kalau toh kelakuannya atau perbuatannya lah ya, perbuatannya itu gak baik. Kalau dia sholatnya itu rajin, itu nanti suatu saat kapan itu bakal sadar, bakal meninggalkan semua.
Dan nantinya kalau dinasehati itu masih bisa mendengarkan. Walaupun tidak diamalkan tapi didengarkan, enggak bakal bantah. Ini kalau orang yang sholat, walaupun sholatnya ini, tapi kalau sudah teratur sholatnya, lima waktunya nggak pernah ditinggalkan, pasti ini tanda-tandanya orang itu nanti orang yang sadar dan hatinya nanti akan lemes, hatinya itu akan menerima hidayah, akan terbuka, kapan saja pasti nanti akan sadar. Ini sholat, makanya sholat itu imaduddin. Bukan hanya mengerjakan, kalau mengerjakan itu seenaknya sendiri melaksanakan sholat. Tapi masih mending. Hanya saja belum sampai pada tingkatan mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat ini sudah jaminan nanti bisa sholatnya akan berpengaruh pada kehidupan dirinya. Hatinya lemas, lembut, ya. Jadi nggak kasar, dan lain-lain. Ini pasti akan akan berpengaruh dalam dirinya. Makanya disebutkan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Tapi kalau orang tidak sholat, ini susah sekali, parah. Kenapa? Karena hatinya itu keras, ya. Hatinya itu keras dan tidak bisa diomongi, biasanya itu sombong. Dan kesombongan ini ya istilahnya apa ya, menganggap orang itu ya remeh gitu, sehingga omongan siapapun nggak bakal Kenapa? Karena sholat nggak berpengaruh dalam dirinya. Karena hukum orang tidak sholat itu kan hanya dua bahayanya. Orang yang tidak sholat itu hukumnya ada dua. Kalau bukan kafir, fasik. Kalau bukan kafir, fasik. Ini orang yang tidak sholat. Kalau dia tidak sholat karena mengingkari bahwa sholat itu wajib, tidak percaya bahwa sholat itu wajib, akhirnya dia tidak sholat, kafir sudah dia. Bahaya sekali. Kalau dia tidak sholat tapi bukan mengingkari, karena malas-malasan saja, malas. Kalau meninggalkan sholatnya karena malas, ini fasik. Makanya hanya ada dua hukum bagi orang yang tidak sholat. Bahaya sekali, karena pengaruhnya sholat pada seseorang itu sangat-sangat ini. Masya Allah. Jadi sholat itu, kalau kita sudah bisa mendirikan sholat dengan kriteria 3 tadi, insya Allah itu nanti janji-janji Allah yang dijaga dari kemungkaran dan lain-lain itu pasti akan datang kepadanya. Namanya muqimus sholah. Makanya Nabi Ibrahim saja berdoanya itu Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah kami ini orang-orang yang mendirikan sholat juga keturunan-keturunanku. Kenapa? Karena dari cikal bakal sholat itulah orang nanti hidayah akan berkembang, akan datang berkembang, akhirnya mengalami ketenangan di dunia sampai di akhirat. Makanya doanya malaikat Nabi Ibrahim minta supaya beliaunya dijadikan orang yang bisa mendirikan sholat, begitu juga keturunan-keturunannya. Nah, ini makanya sholat penting sekali. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Yang ketiga, itaiz zakah, membayar zakat. Nah, kalau membayar zakat itu, ini sebenarnya penjelasan zakat itu secara khusus saja, karena ada bab zakat. Zakat itu ada dua. Zakat itu ada zakat mal dan ada zakat badan. Zakat mal, zakat harta, itu tidak semua harta. Menurut mazhab kita Syafi'i itu bahwa zakat tidak semua harta harus dizakati. Ada 6 macam harta yang harus dizakati. Misalnya ada hewan-hewan. Dan hewan-hewan mulai dari unta, sapi,
kemudian kambing dan sejenisnya yang sudah dibahas oleh para ulama. Kemudian dari disuruh tanaman. Tanaman itu ya kurma dan perkebunan. Itu juga tidak semuanya, hanya kurma dan anggur misalnya. Atau tanaman-tanaman lain itu dikiaskan kalau menurut ulama, karena kita dalilnya itu adalah Al-Quran, Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan kias. Maka kayak tanaman padi dan lain-lain itu dikiaskan pada masalah tanaman. Kemudian ada perdagangan, kemudian ada emas perak, ya, kemudian ada barang temuan, rikas, dan ada sumberan yang dari emas perak gitu, yang namanya ma'din. Nah, 6 ini yang dizakati. Selain 6 ini tidak wajib dizakati. Hanya kemudian ada perkembangan ulama, pendapat-pendapat ulama kontemporer yang mengacu pada mazhabnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu yang mengatakan bahwa kullu ma nabata minal ardi itu wajib zakat. Semua yang tumbuh dari bumi itu wajib zakat. Ini ada pendapat yang seperti itu. Dan apa saja yang dimiliki harta itu juga termasuk kategori itu sehingga wajib dizakati. Sehingga nanti ada timbulnya zakat profesi dan lain-lain. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i tidak ada. Yang wajib dizakati ya itu tadi yang 6 itu tadi. Adapun pengembangannya misalkan itu masuk dari kategori tijarah atau apa? Perdagangan misalnya. Ya itu nanti kalau kategori perdagangannya bagaimana? Itu ada. Tapi kalau mazhab lain memang ada pengembangan atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa bukan hanya 6 itu, yang lain pun bisa kena wajib zakat. Makanya yang sekarang kalau di orang petani hasilnya sedikit malah wajib zakat. Sedangkan orang-orang yang gajinya besar, kaya raya malah nggak kewajiban zakat. Itu kemudian menjadi pertimbangan oleh para ulama, ya ulama kontemporer. Ya, kalau petani kasihan malah diambil zakatnya, sedangkan hasilnya sedikit, susahnya nggak karuan. Sementara orang yang kaya pendapatannya sebulan aja berapa ratus juta misalnya nggak kena pajak. Ini enggak. Nah ini sebuah pembahasan yang digagas oleh para ulama kontemporer. Jadi, tergantung penghasilannya, namanya disebut dengan zakat penghasilan. Namanya itu ada disebutkan, dijelaskan semua oleh para ulama, dibahas tuntas tentang masalah ini. Tapi kalau kita mengacu pada mazhab Syafi'i ya tidak ada, maksudnya zakat itu yang penting disebut dengan zakatul mal. Zakatul mal itu itu juga harus ada kriterianya, berapa nisabnya nanti, kemudian yang dikeluarkan berapa, itu beda-beda agak ini. Nah, ada perhitungannya sendiri. Yang kedua zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya bagi semua orang yang muslim. Kecil, bayi, pokoknya yang sudah ada wujud muslim lah pokoknya. Itu wajib zakat dikeluarkan. Siapa yang mewajibkan? Yaitu perinciannya dalam fikih, yaitu tentang kewajiban membayar zakat fitrah atau zakat badan sebutnya. Ini sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pembahasan tentang puasa Hajjul Bait dan puasa Ramadan, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.